masuk ke dunia nyata ya. Nyata. Guru, pelan-pelan. Turun gununglah. Pak Tua, berperi kemanusiaan dong. Baru saja selesai bertarung. Apa kamu mau memukulku lagi? Kali ini tidak akan memukulmu. Setelah turun gunung nanti, kamu jangan kembali lagi. Pak Tua, kamu tidak demam kan? Apa otakmu bermasalah? Bukankah kamu selalu ingin turun gunung? Cepat pergi, aku muak melihatmu. Tidak mau. Mati pun aku tidak mau turun. Bagaimana kalau aku bilang, di Zonghai, aku mencarikanmu istri cantik, kamu jadi turun? Aku tidak percaya kamu. Dasar kakek tua. Jahat sekali. Apa kau sebaik itu? Mencarikan aku istri. Dasar bocah. Apa di hatiku aku seperti itu? Istri yang aku carikan untukmu ini. Payudara besar, bokong bulat, dan cantik seperti bidadari. Kalau tidak mau ya sudah. Kalau begitu aku perkenalkan ke orang lain. Guru, jangan pergi. Jangan pergi. Guru, jangan pergi. Jangan pergi. Bagaimana aku mencari gadis itu? Ada cewek cantik jadi panggil guru. Minta ampun juga panggil guru. Kalau lain waktu, panggilnya Pak Tua. Ini surat pernikahan kalian. Kamu bawa surat ini. Pergi ke grup Haida di kota Zonghai. Temui direktur utama mereka. Dia pasti akan mengatur semuanya untukmu. Pak Tua, ternyata kamu diam-diam. 10 tahun lalu. Sudah menjodohkan aku sejak kecil. Dan dia 3 tahun lebih tua dariku. Memangnya kenapa kalau lebih tua 3 tahun? Istri lebih tua, rezeki nomor 1. Jangan terlalu kaku. Soal selisih 3 tahun, kita kesampingkan dulu. Tapi, ini perjanjian dari 10 tahun lalu. Masa mereka mau mengakuinya? Berani tidak mengaku? Kecuali Pak Tuanya tidak mau hidup lagi. Nanti juga kamu tahu sendiri. Baiklah, tapi aku bilang dulu, kalau ternyata calonnya jelek. Aku tidak mau menerima perjodohan ini. Cepat pergi sana. Aku sudah muak melihatmu. Pak Tua. Aku benar-benar pergi ya. Pergi. Mulai sekarang aku tidak akan pukul kamu lagi. Lihat saja, kamu tidak berguna. Hahaha. Akhirnya aku bebas. Akhirnya tidak perlu dipukul setiap hari. Istri, tunggu aku datang memanjakanmu. Hahaha. Aku tadi terburu-buru keluar. Tidak bawa uang sepeser pun. Pak Tua itu juga pelit. Dia sudah menghasilkan banyak uang. Tidak dikasih uang sepeser pun. Aku ke kota cari istri. Kalau tidak punya uang, malu dong. Gedung setinggi ini. Wah. Sepertinya Pak Tua. Wah. Mencarikan aku anak orang kaya. Mulai sekarang, tidak perlu kerja keras lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Aku di sini ngapain? Urusan apa lo? Emang gak boleh berdiri di sini? Lo lihat diri lo sendiri dulu. Ini pintu gerbang perusahaan Haida. Masa lo mau berdiri di sini aja? Nak, saran gue, lo baik-baik aja. Lu suruh mertua lu keluar, gue lihat siapa. Nak, berani nggak lu bilang siapa mertua lo? Gue cek ada orang yang nggak. Lihat siapa yang nggak takut sama gue. Oh, namanya Liu Dahai. Dia direktur utama Haida Group. Tolong panggil dia turun. Lo cari mati, nak, direktur utama kami. Mana punya mantu kayak lo? Cepat pergi, atau gue bikin lo babak belur. Sampai lupa sama orang tua lo sendiri. Dia beneran mertua gue. Lo panggil aja dia turun, pasti tahu. Gue lebih tahu dari lo. Gue nggak pernah bohong. Lo beneran mau mati ya? Nona besar kami itu cantiknya luar biasa. Masa mau sama lo? Lo berani nodai Dewi hati gue. Gue bikin lo sadar sekarang. Ada apa? Di depan kantor kok rame? Tidak ada masalah, Nona. Orang ini mengaku sebagai suamimu. Kami akan mengusirnya sekarang. Tidak kusangka. Ini dia Putri Liu Dahai. Pak Tua, kali ini kau benar-benar melakukan sesuatu yang berguna. Gadis ini memang cantik. Bagaimana? Jika surat nikahnya tidak bermasalah, kembalikan padaku. Bawa aku ke Liu Dahai. Dasar penipu, memalsukan surat nikah palsu, menipu di sini. Lihat saja dirimu sendiri. Kira aku akan tertarik padamu? Penampilan melarat begitu. Kau pikir pergi semudah itu? Mau pergi tidak semudah itu.
Kenapa selalu menyusahkan orang? Karena disuruh bertindak. Kalian langsung bertindak. Satuan, pengamanan. Hei, lepaskan kami. Maafkan aku, Kak, kau mau apa? karena kau sudah merobek surat nikahnya. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apapun. Mulai sekarang, apapun yang terjadi pada keluarga Liu, jangan datang memohon padaku. Juga sampaikan pada Liu Dahai, keluargamu yang mengingkari janji lebih dulu. Salahkan saja kau yang manja dan seenaknya. Orang ini hebat banget. Dia bisa menahan mobil pakai satu tangan. Orang kaya sekarang benar-benar semena-mena. Kenapa nggak bikin jalan sendiri aja? Biar bisa ngebut sepuasnya. Ya, siapa suruh asuransinya besar? Walaupun mereka tabrak orang sampai mati. Cuma bayar ganti rugi doang. Bahkan kalau asuransi nggak mau bayar, uang segitu buat mereka, nggak ada artinya. Mana keluarga gadis kecil ini? Kenapa sampai ditinggal sendirian di sini? Bahaya banget tahu. Untung ketemu cowok itu, kalau nggak pasti nyesel seumur hidup. Kamu ini kenapa sih? Udah gede begini, masih aja berani nakalin anak kecil. Lihat nih, anakku sampai nangis beginian. Bu, bukan saya yang. Apa-apaan kamu? Karena anakku nggak apa-apa, aku maafin kamu. Tipu daya di kota dalam banget. Aku mau pulang kampung. Nah, kamu tidak apa-apa. Aku cuma buru-buru. Maaf banget. Urusan apa yang segenting itu? Main-main dengan nyawa orang. Nyetir kayak gitu pasti celaka. Kali ini ketemu aku. Lain kali masih seberuntung itu? Nah, kamu belum tahu. Biasanya aku tidak begini. Cuma kali ini majikanku sakit parah. Harus dilarikan ke rumah sakit. Makanya aku ngebut. Ganti ruginya akan kami berikan. Bang, kakek mau pergi. Cepat ke rumah sakit. Nah, tolonglah. Biarkan kami pergi dulu. Majikanku benar-benar tidak bisa tunggu. Memang sudah tidak bisa. Tidak akan bertahan lebih dari 3 menit. Siap-siap urus pemakaman. Kamu siapa? Ngomong ngawur. Apa alasanmu bilang? Kakekku tidak akan bertahan 3 menit. Kakekku tidak akan mati. Mau percaya atau tidak? Kalau dia bisa lewati 3 menit. Itu pasti keajaiban. Nah, kamu bilang majikanku tidak akan sampai 3 menit? Apa kamu seorang dokter? Di dada ada luka lama, sepertinya ada benda belum dikeluarkan, sekarang benda itu bergeser, melukai jantung. Kamu bisa sembuhkan kakek? Boleh sih tapi kita kan gak saling kenal, kenapa aku harus menolongmu? Asal kamu bisa menyelamatkan kakekku, aku bisa menyetujui syarat apapun. Tolong selamatkan kakekku. Baik, kalau aku selamatkan kakekmu, bagaimana kalau kamu menikah denganku? Kakekmu tinggal punya waktu 1 menit lagi. Artinya, dalam 1 menit kalau kamu belum juga memutuskan, meski dewa datang pun percuma. Aku setuju. Asal kamu bisa menyembuhkan kakekku, aku akan menikahimu. Hehe. Apa aku tahu kamu nanti tidak ingkar janji? Kalau kakekmu sembuh, terus kamu ingkar, aku juga nggak bisa apa-apa. Itu kan yang kamu pikirkan? Bukan. Aku pasti akan menepati janji. Begini saja, kita ambil surat nikah sekarang, lalu kamu sembuhkan kakekku. Begini saja, aku kunci dulu napas terakhir kakekmu, biar dia nggak mati dalam 3 hari. Kalau kamu sudah ambil surat nikah denganku, aku langsung sembuhkan kakekmu, gimana? Baik, cepat selamatkan kakekku. Dia sudah sekarat. Jangan coba bawa ke rumah sakit atau cari orang lain untuk mengobati kakekmu. Selain aku, jarum ini, kalau digerakkan sedikit, dia akan mati. Naik, kita ambil surat nikah sekarang. Apa yang kamu katakan? Barusan ada orang datang bawa surat nikah, kamu malah merobek-robek surat itu. Pa, apa sih Bapak mau bantu aku balas dendam atau enggak? Pengemis itu galak banget, Mas Zhang. Bahkan mereka beberapa orang saja kalah sama dia. Pa, Bapak belum pernah mukul aku sebelumnya. Sekarang Bapak mukul aku demi seorang pengemis. Shan, maaf, aku nggak sengaja. Aku cuma lagi marah banget, nggak bisa nahan. Surat nikah itu, kamu buang di mana? Cepat antar aku lihat. Surat nikah. Demi seorang pengemis, Bapak mukul aku saja sudah aku maafkan. Masa, Bapak mau suruh aku nikah sama pengemis juga? Bukan begitu. Kalau ini benar,
Benar-benar orang itu, penyakit kakekmu pasti bisa disembuhkan, cepat antar aku ke sana. Di pintu gerbang lantai 1. Kalau kamu turun sekarang, mungkin masih bisa ketemu. Ada apa sih sama direktur utama hari ini? Masa, di dalam tong sampah ini ada harta karun? SSST, jangan kedengaran, hati-hati. Besok bisa dipecat cuma karena masuk kantor pakai kaki kiri duluan, terus dipecat. Hahaha. Ternyata dia, hahaha. Pa, jangan-jangan, pengemis itu benar-benar tunanganku? Aku bilang ya, aku tidak mau. Aku cuma suka Kakun. Shan, aku tahu kamu tidak mau menikah dengannya, aku juga tidak akan memaksamu. Dulu perjodohan ini dibuat memang karena terpaksa, Duan Tita. Tapi kamu harus tetap bekerja sama, setelah dia menyembuhkan kakekmu, terserah kamu mau apa. Pa, apa dia benar bisa menyembuhkan kakek? Jangan percaya pada dukun-dukun jalanan itu, nanti malah kena tipu. 10 tahun lalu kakekmu sakit parah, gurunya yang menyembuhkan, waktu itu gurunya bilang, 10 tahun lagi dia akan mengirim muridnya untuk memenuhi perjodohan, dan menyembuhkan kakekmu sepenuhnya. Kata kamu, apa aku harus percaya? Kau menjebakku. Hei, siapa yang menjebak? Dapat untung malah banyak bicara. Kau ini jangan-jangan penipu nikah, ya? Kau tidak bisa menyembuhkan kakekku? Hah? Bagaimana kalau kita bercerai saja? Kau masih kecil sudah menikah? Itu tidak pantas. Siapa kecil? Aku 36D. Bukan itu. Maksudku umurmu masih kecil, nikah sekarang juga tidak cocok. Jadi kamu meremehkan aku yang kecil? Mulai besok aku akan banyak makan pepaya, tapi yang penting kamu harus sembuhkan dulu kakekku. Kalau tidak, aku kebiri kau. Baiklah, aku akan menyembuhkan kakekmu dulu. Bang Peng, apa dia benar-benar bisa menyelamatkan kakek? Nona, aku percaya dia bisa. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Apa yang dia lakukan pada kakek? Detak jantungnya sudah diamankan. Tidak ada cedera lanjutan. Aku harus masuk dan lihat. Bang Peng bilang harus jaga ketenangan. Tunggu dulu, dia mau celakai kakek, tidak perlu seperti itu. Lukanya sudah hampir sembuh. Nah, kau yang menyelamatkanku. Tepatnya, cucumu yang menyelamatkanmu. Hahaha. Jadi kau menjadi menantu laki-lakiku. Bercanda. Kebetulan, di kantor catatan sipil. Kita urus cerai saja. Kenapa? Kau tidak suka cucuku? Kalau begitu, apa kau benci cucuku? Tidak benci, hahaha. Karena tidak benci, masa masih mau cerai? Aku, orang tua ini yang putuskan. Kakek, apa kau benar-benar sudah sembuh? Tidak apa-apa. Soal pernikahan kalian, aku sangat setuju. Karena masalahnya sudah selesai, ayo kita bercerai. Entah kenapa aku menikah. Apa aku tidak pantas untukmu? Kau setuju, aku tidak akan ingkar. Ayo, ikut aku pulang. Aku pergi. Kau serius? Kakek, bagaimana kalau dia kabur? Sudahlah, biarkan dia pergi. Selama dia masih di Zonghai, dia tidak akan lepas dari genggaman keluarga Chen. Secara hukum, dia sudah menjadi menantu keluarga Chen. Sial. Tidak membawa uang sepeser pun. Sekarang perutku lapar. Selain sebuah Nokia, tidak ada uang sepeser pun yang dikirim. Kemana sih kakek tua itu pergi? Lompat dari gedung pun bisa ketemu sama gue. Lompat ya lompat aja. Malahan lompat ke arah gue. Gue nggak apa-apa. Gitu bisa bikin orang mati, tahu nggak? Oh, gue ulang lagi aja deh. Gue sudah nyelamatin lo. Setidaknya lo harus berterima kasih sama gue. Di sini cuma ada 200.000. Anggap aja sebagai ucapan terima kasih, gue cuma punya 200.000. Lo hati-hati aja. Bang, gue belum tanya nama lo. Nama gue Lu Feng. Chu Feng, Berarti kita berdua cukup berjodoh ya, namanya sama. gue sudah nggak punya apa-apa lagi. Seumur hidup gue nggak bakal bangkit lagi. Apa sih yang begitu hebatnya? Kalau lo mati, mereka pasti sedih banget. Udah nikah. Tapi istri dan anak kabur sama orang lain.
Hei, coba lo pikir orang tua lo. Gue anak yatim piatu. Bahkan anak itu bukan darah daging gua. Gua sudah ngurus anak orang lain selama 3 tahun. Mending lo naik lagi dan lompat lagi. Kali ini gue nggak bakal nyelamatin lo. Nggak jadi. Setelah diomongin, perasaannya jadi lebih lega. Gue mutusin nggak jadi mati. Seperti kata lo, selagi orangnya nggak mati, pasti bakal bangkit. Ayo, tos. Jangan tidur dulu, di mana laptopnya? Pinjam sebentar. Di atas meja, passwordnya 6 angka 8, pakai sendiri. Harus cari uang cepat. Kalau tidak, besok tidak punya uang untuk makan. Misi pengawalan 100 juta dolar, cocok banget buatku. Kapan kamu bisa datang? Mengawalku pulang ke negara. Aku bisa datang malam ini. Tapi aku tidak punya uang. Kamu transfer dulu buat beli tiket pesawat. Aku bisa kasih kamu 10.000 dolar dulu. Kirim nomor rekeningmu. Hei, aku tidak punya rekening bank. Kamu langsung belikan saja tiket penerbangan paling awal. Aku sudah miskin begini. Kamu tega mencuri laptopku. Tidak punya moral sama sekali. Ini Chan Feng, kan? Kenapa mereka bisa? Minum bersama? Ketemu sekali langsung nikah. Aku semakin dengar, semakin gak percaya. Kamu mengajari aku? Lihat ini. Ini hasil CT yang aku minta orang ambil tadi malam. Pak, ini hasil foto Bapak. Luar biasa. Rekrut aja dia, tinggal keluarkan biaya lebih. Orang setinggi ini mana bisa didapat dengan uang? Ayo, ikut aku menjemputnya. Pak Chen, Bapak kok ikut datang? Gimana? Apa tempat yang Liu Dahai bisa datangi aku nggak boleh datang? Aku cuma mau cari seseorang di sini. Lu Feng mana? Kalian cari dia buat apa? Jangan banyak bicara, kamu cuma perlu bilang dia di mana. Saudara Chu, kami mencari Lu Feng. Ada urusan kecil. Jika Anda tahu, tolong beritahu kami. Direktur Chen. Saya juga tidak tahu dia pergi kemana. Pagi ini saat bangun, dia sudah tidak ada. Berani kau membohongiku? Ku dengar kau masih berutang 500 juta, tunggulah kedatangan kami. Direktur Liu mengancamku. Aku tak punya apa-apa, jadi tak takut. Apa aku takut padamu yang serba berkecukupan? Baik. Chu Feng, kau memang hebat, jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Saudara Chu, ini kartu namaku. Jika ada kabar tentang Lu Feng, segera hubungi aku. Tenang saja, Direktur Chen. Jika ada kabar tentang Lu Feng, aku akan segera memberitahu Anda. Kenapa dia punya koneksi sebanyak itu, tapi tak punya uang sepeser pun? Aku tak mengerti. Ayah, kenapa Liu Dahai juga mencari Lu Feng? Dia takkan bergerak tanpa untung. Masalah ini pasti tidak sederhana. Awasi dia. Jangan sampai dia berbuat jahat pada calon menantuku. Kamu lucu banget. Aku lihat kamu naik kelas bisnis. Kenapa pakaianmu aneh banget? Hei, temanku yang beliin. Mungkin karena aku terlalu ganteng. Punya teman kayak gitu. Kamu juga bukan orang biasa, ya? Auramu beda. Bedanya di mana? Mungkin karena aku sedikit lebih ganteng dari yang lain. Haha, agak susah dibaca. Kamu punya misteri. Gak punya mata tembus pandang, wajar aja gak kelihatan. Kenalan yuk. Namaku Lin Xiao Xiao. Panggil aja Lu Feng. Pertama kali dicium tangan.
begitu saja hilang begitu. Kamu gak kenal aku? Kenal dong, namamu Lin Xiao Xiao kan? Baru tahu. Maksudku sebelumnya. Nama ini tidak terasa familiar? Pasti gak kenal. Masa iya aku gak kenal kamu? Ada yang salah? Enggak. Apa kamu biasanya gak nonton TV? Gak dengerin lagu? Enggak. Dari kecil tinggal di gunung. Gak ada sinyal, cuma bisa nonton TVRI. Sendirian keluar untuk jalan-jalan. Sampai di Amerika tapi bingung mau kemana. Lu Feng, tunggu aku. Kamu ke Amerika ngapain? Mau kemana? Mau kemana? Aku mau jemput seseorang pulang ke Tiongkok. Dia gak bisa pulang sendiri. Bikin kamu dari Tiongkok ke Amerika. Terus balik lagi ke Tiongkok. Kamu dari kecil tinggal di gunung. Masa kamu bisa bahasa Inggris? Aku. Akhir-akhir ini gimana kabarnya? Aku baik-baik saja, kamu? Lafal standar banget. Cih. Laki-laki semuanya pembohong. Data di sini, 6 agen FBI mengawasi ketat. Begitu keluar negeri, langsung ketahuan. Sulit sekali. Agak susah. Tapi aku suka. Ya memang kamu. Orang lain pasti sudah kabur. Kerjakan dulu urusan utama. Aku harus survei lokasi dulu. Jalan utama ada kamera pengawas. Harus lewat gunung. Sampai di sana, 360 derajat tanpa celah. Penjagaan benar-benar ketat. Merusak kamera akan membuat mereka curiga. Menyelamatkan orang jauh lebih merepotkan daripada membunuh. Pemeriksaan siang hari lebih ketat. Penjaga yang terlihat saja ada 6. Lihat berapa banyak tikus yang bersembunyi di tempat gelap. Satu bersembunyi di puncak runcing. Ada juga penembak jitu di pohon. Pengamanannya cukup rapi. Pasti ada titik buta. Itu sungai kecil. Ada jalan. Lewat air. Bisa hindari kamera pengawas. Yan Shueping, kamu akan segera pulang. Disinilah tempatnya. Hanya tembok saja. Asam sulfat kuat bisa mengkorosi, paling tidak menimbulkan suara. Sekarang hanya bisa menunggu dia datang. Masih ada yang periksa. Kalian ada habisnya atau tidak? Tuan Qian, ini tugas kami. Bodoh amat sama tugas. Bisa kasih aku lebih banyak ruang pribadi? Baik, saya tidak ganggu lagi. 1 jam lagi, tolong keluar tepat waktu. Iya, nyebelin banget. SSST, jangan bersuara. Aku adalah iblis dark web. Aku disewa untuk membawamu pergi. Bagaimana kamu masuk ke sini? Waktu mendesak. Kita harus segera pergi. Tunggu dulu. Kenapa? Ada masalah apa? Sekarang ambil komputer pasti akan membocorkan data. Nanti cari cara lain. Semua ada di kepalamu, kan? Ah. Ya sudahlah. Kalau tahu dari tadi sudah kuhancurkan. Ayo. Jik. Cuma bisa antar kalian sampai sini. Semoga beruntung, makasih. Kalau ke Tiongkok, aku traktir makan besar. Ingat, aku pasti datang. Sopan banget sih. Makan gratisan darinya kenapa? Kita pergi naik apa? Masa harus berenang? Tenang, tempat paling berbahaya itu paling aman. Kita jangan pulang dulu. Lolos, langsung tutup seluruh kota. Sepertinya beberapa waktu ke depan, kota Huasheng nggak akan tenang. Terlalu populer. Sampai nggak punya kebebasannya. Karena nggak cukup kuat, mereka berani menahanmu. Aku korbankan segalanya demi Tiongkok yang kuat. Kamu patriotik banget. Semoga bisa lihat hari itu. Tanpamu, aku juga nggak bakal bisa pulang. Aku beda. Aku demi cari uang. Setidaknya kau nggak menjualku demi uang. Kalau mereka nawar 200 juta, aku pikir-pikir dulu. Haha, Kamu punya uang?
Nggak. Buru-buru keluar, juga nggak bawa uang kamu, ya? Ya, Uangku cuma ini. nggak punya uang, gimana kita pulang? Kamu keluar buat misi. Kok miskin banget? Aku bukan miskin. Cuma uang ada di pak tua itu. Nggak bisa hubungi dia. Ya udah, kita nyelundup balik aja. Caranya gimana sih? Udah sering dipukul, ya bisa. Aku nggak percaya. Kenapa? Elan juga nggak langsung jago terbang. Sama kayak dipukul. Kalau dipukul ya lari. Biar nggak kena pukul. Lari terus, otomatis bisa. Banyak skill aneh yang nggak biasa. Kalian nggak? Itu karena kurang sering dipukul. Kamu ada benarnya juga. Kalau orang Tiongkok, semua kayak kamu. Nggak akan takut sama Amerika. Berdiri yang benar, jangan jatuh ke laut. Kalau dimakan hiu, aku nggak bisa nyelamatin kamu. Kamu mulut sial ya? Beneran ada hiu. Tenang, tenang. Makin kamu panik, makin gampang dia lihat kamu. Ah, siapa itu? Jangan banyak tanya. Jangan berisik juga. Kalau ada yang tahu, kita naik kapal ini. Kamu nggak sanggup tanggung akibatnya. Ya, pasti nggak bilang. Kami pasti nggak bilang. Pas sampai di Tiongkok, kita akan pergi sendiri. Sekarang cariin kita kamar. Kalau nggak penting jangan ganggu. Baik, saya suruh orang siapin. Nggak jadi. Saya sendiri yang siapin. Pasti nggak berisik. Syura, ini keterlaluan. Sama-sama orang Tiongkok. Kalau bilang baik-baik juga pasti dikasih naik. Kamu kan mau balik ke Amerika. Kamu aja yang ngomong. Palingan tugasku gagal. Mereka mau hadang aku, nggak gampang. Semuanya masih nggak jelas. Sampah, benar-benar sampah. Sebesar ini orangnya hilang begitu saja. 190.000. Bagaimana cara bayar utang 500 juta? Ada apa? Kawan, kita bertemu bajak laut. Mereka menyuruh semua orang berkumpul di dek. Baik, kami ikuti. Bang, semuanya minyak. Kita dapat rezeki besar. Haha, pergi. Arahkan kapal ke tempat yang kami tunjuk. Bang, ini tidak bisa. Uang bisa kami beri, tapi muatan kapal ini tidak bisa. Apa? Kurang ajar, ya? Kalau tidak karena kau masih berguna, sekarang juga kubunuh kau. Pikirkan baik-baik, 1 menit. Aku pilih 1 orang acak untuk ditembak, sampai kau memutuskan. Xiuluo, kau begitu hebat. Apa tidak ada cara untuk menyelamatkan kita? Kita semua orang Tionghoa. Keselamatan, semua orang. Ada di tanganmu. Menyelamatkan mereka bisa, tapi harus bayar ekstra. Bergejet-gerjet apa? Siapa yang izinkan kalian bicara? Karena kalian tidak patuh. Aku akan menghabisi kalian. Kalian cuma ambil sedikit uang, tidak apa-apa. Tapi sekarang kalian sendiri yang mencari mati. Karena itu lebih baik mati saja. Kau sebaiknya menyuruh anak buahmu untuk menyingkirkan senjata. Letakkan senjata kalian dan segera menyerah. Bos, tidak baik itu kapal perang Tiongkok, mereka sudah mengepung kita. Menyerahlah pada kami, menyerah. Ada apa? Ada yang bisa kubantu? Aku perlu bertemu komandan kalian. Ada urusan penting yang harus kusampaikan. Akulah komandan armada ini, katakan saja padaku. Aku Qian Shueping. Baru saja melarikan diri dari Amerika. Kalau kalian tidak keberatan, bisakah kalian mengantarku pulang? Bisakah pulang ke negara? Qian Shueping? Kau bilang kau Qian Shueping. Ini identitasku. Kalau begitu kalian ikut aku pulang. Aku akan mengawal kalian pulang.
Aku cuma ingin fokus melakukan penelitian. Untuk hal-hal yang bersifat formalitas seperti ini, aku tidak peduli. Kamu hebat, kamu merasa paling suci. Aku salut. Xiu Luo, kali ini berkat dirimu. Aku masih belum tahu, nama aslimu apa. Apa pentingnya nama? Kamu cukup bayar saja. Lalu transaksi selesai. Aku tidak punya uang. Uangku dibekukan di Amerika. Bilang saja dari tadi tidak punya uang. Pasti aku sudah mengirimmu kembali ke Amerika. Tuan Qian, selamat kembali. Perjalananmu pasti melelahkan. Li Lao. Asalkan bisa kembali ke tanah air, sesulit apapun aku bisa atasi. Baik. Rumah dan laboratoriummu sudah siap. Kurang apa langsung bilang padaku. Terima kasih atas perhatian, Li Lao. Aku hanya bisa berusaha sekuat tenaga mengabdi pada negara untuk membalas budi. Anak muda, kamu ini hanya terpikir uang terus, terlalu materialistis, yang dibicarakan uang terus. Kamu merasa suci. Aku mencari uang dengan kemampuanku sendiri, urusan apa kamu, bawel sekali. Kamu ini sombong sekali, benar-benar tidak masuk akal. Tuan muda ini, ada yang ingin bertemu denganmu. Baiklah, kalau begitu ayo. Ini di mana? Pimpinan sangat mengagumi Anda. Orangnya sudah dibawa. Terima kasih atas kerja kerasnya. Saya ingin bicara empat mata dengan si kecil. Paham, saya tahu aturannya. Katakan, apa yang kau perlukan dariku? Ada urusan apa? Peringkat teratas di dark web. Shura, tidak kusangka semudahnya ini. Benar-benar pemuda yang hebat. Kau menyelidikiku? Hahaha, jika kau pernah menjalankan misi, kau tidak akan duduk di sini. Bayar saja, setelah itu aku pergi. 1 miliar, beri aku waktu setengah jam. Baik, cepat katakan apa urusannya. Begitu waktunya habis, aku pergi. Aku ketua tim naga. Long Jun, nama aslimu Lu Feng. Nama yang bagus. Kau dididik oleh keluarga Lu dari Yanjing, ya? Bukan. Saya yatim piatu diadopsi oleh guru saya. Boleh saya tahu siapa gurumu? Rahasia. Baik, aku akan perkenalkan keluargaku, klan naga. Tidak perlu, aku tidak tertarik. Nak, jangan langsung menolak. Kau seorang kultivator, kan? Benar. Kalau sudah tahu, kenapa masih tanya? Entahlah, apa kamu sudah mencapai tahap dalam? Bukan. Tidak. Berarti luar? Puncak tahap luar juga sudah kuat. Lalu, apa sebenarnya levelmu? Sudah melampaui transformasi. Aku sendiri tidak tahu level apa yang kamu maksud. Sistem kultivasiku berbeda dengan kalian. Berbeda? Gitu aja. Loh kok kuat banget? Apa semua naga selemah lo? Gua belum pakai kekuatan penuh. Coba-coba doang. Lo lumayan sih, Mau gabung grup naga nggak? Gua kasih jabatan wakil ketua. Masuk grup naga banyak untungnya. Mudah urusan. Pertimbangkan lagi. Gak gua suka bebas. Gak butuh perlindungan. Waktunya habis. Gua harus pergi. Gak usah diantar. Dia gak mau gabung. Gua hajar dia. Jangan lo kalah sama dia. Jangan malah kena hajar. Gak percaya, gue bakal tahan diri. Lu King, balik sini, jangan cari masalah. Mobil aja gak punya. Ayo naik. Nak, berani-beraninya kamu? Menolak pemimpin kelompok kami dan balas dendam, jadi tidak boleh menolak. Boleh, tapi kamu harus punya kemampuan untuk turun. Pemimpin kalian saja tidak berani bergerak. Kamu yakin? Dia tidak bergerak. Aku yang akan menggantikan untuk menghajarmu. Kemampuan tim naga serendah ini? Sekelompok ayam lemah. Rasakan tinju ini.
Berkelahi saja masih ingatkan kamu. Bodoh, ya? Lepaskan. Kamu lepaskan aku. Cuma segini tenagamu? Belum makan, ya? Enyahlah kamu. Jurusanmu cukup hebat juga. Wah, ternyata kamu licik juga. Kamu mau bikin aku mandul? Ya. Nyaris. Nyaris. Hampir saja kena tendanganmu. Kalau tidak, aku pasti akan memintamu bertanggung jawab seumur hidup. Cih, siapa yang mau bertanggung jawab padamu? Cabul. Hei. Kamu mau bicara pakai akal? Kamu sendiri yang diam-diam menyerang selangkanganku. Malah kamu bilang aku cabul. Jelas kamu yang cabul. Setidaknya aku tidak diam-diam menyerang bagian manapun darimu. Kamu mengganggu. Memukul wanita. Mana bisa disebut pahlawan? Kalau tidak karena kau wanita. Sudah kupatahkan kedua kakimu. Tapi begini juga merepotkan. Ah, punya ide. Kamu mau lakukan apa? Lakukan saja. Kamu akan tahu sebentar lagi. Mau apa kamu? Tolong. Pelecehan, kamu akan mati konyol. Kalau berani sentuh aku. Keluarga lu nggak akan lepaskan kamu. Ini kaos kakimu sendiri. Kalau kamu nggak tahan baunya, itu salah kamu sendiri. Biasa nggak cuci kaki. Baik, mobilmu aku sita. Dadah ya. Nggak akan ketemu lagi. Halo, tolong tunjukkan SIM dan STNK. Kak, hari ini nggak bawa. Kenapa orang lain nggak diperiksa? Cuma aku yang diperiksa. Bilang aja terus terang. Apa ada cewek bodoh yang nyuruh kamu? Yang nyuruh kamu ke sini? Benar, kami terima laporan, katanya mobilmu direbut, harap ikut kami. Turun. Aku nggak rebut mobilnya. Dia sendiri yang suruh aku bawa ke sini. Kak, yang ku bilang benar semua. Beneran aku pinjam. Coba tebak sendiri. Dia parkir di pinggir jalan. Aku baik hati bantu bawa ke sini. Jangan panggil aku Kak. Baik, Kak. Kak. Nggak bisa panggil yang lain? Bisa, namaku Ouyang Jing. Mereka berani tangkap calon cucu menantuku. Jiang Wo, ikut aku ke sana. Kakek, aku juga mau ikut. Baik, kita lihat mereka bareng. Kenapa tangkap calon cucu menantuku? Benar-benar berkah dari Tuhan, Lu Feng ditangkap, cepat ke kepolisian untuk menjemputnya. Pak Chen, kamu juga datang untuk menjemput Lu Feng? Emma? Tahu, tanya. Kamu juga mau menjemput orang kan? Apa hubungan Lu Feng dengan keluarga Chen? Sampai kamu segitu pedulinya. Ada hubungan atau tidak, itu urusanmu? Aku datang untuk menjemput Lu Feng. Apa harus minta izin kamu dulu? Bukan sembarang orang. Anak ini adalah menantuku. Wajar dong aku tanya-tanya. Apa? Sejak kapan dia jadi menantumu? Liu Dahai, apa buktimu? 10 tahun lalu, Lu Feng sudah bertunangan dengan putriku. Jadi dia menantuku atau bukan? Liu Dahai, surat pernikahan ini kok seperti digabung-gabung. Hanya anak perempuan saya yang tidak sengaja merobeknya. Tidak masalah mereka tetap menikah? Karena mereka belum menikah. Lu Feng sudah mengambil surat nikah dengan cucu saya. Mustahil, mana mungkin. Lepaskan Lu Feng sekarang. Orang yang mau saya ambil juga Lu Feng. Terserah Anda. Lu Feng ini melakukan kejahatan apa? Pelapor bilang dia merampok mobil. Dia masa perlu merampok mobil? Lepaskan cepat. Mobil yang dia kendarai itu milik pelapor, tidak bisa dilepas. Di mana pelapor? Bisa damai? Orangnya di keluarga Lu Dianjing, si Lu Qingqing. Keluarga Chen dan Liu semuanya datang menjemput orang. Aku jadi serba salah. Bagaimana, Pak Ye? Bisakah Lu Feng dibebaskan? Tuan. Maaf. Lu Feng diduga melakukan perampokan. Untuk sementara tidak bisa dibebaskan. Berapa uang yang dirampok? Saya ganti. Itu Nona Lu Qingqing dari keluarga Lu Qingqing. Maaf merepotkan. Saya telepon dulu. Halo,
Apakah ini Nona Lu Qingqing? Iya, ini saya. Anda siapa? Saya Liu Dahai. Tentang Lu Feng, bagaimana kalau saya ganti rugi? Urusannya selesai? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bernegosiasi denganku? Jangan berharap bisa mengeluarkan Lu Feng. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Tuan Liu, lihat sendiri. Sungguh tidak bisa membebaskannya. Jangan mempersulit saya. Kakek Chen, wajahku tidak berlaku. Hanya Anda yang bisa mengeluarkannya. Kenapa? Kamu mengajari saya? Tidak, saya hanya memberi saran. Kakek, saya ingin bertemu Lu Feng. Kakek, mertua murahan, kalian datang. Cih, siapa mertua murahanmu? Sudah ditahan masih saja banyak bicara. Bagaimana caranya kamu membuat Lu Qingqing marah? Sampai aku pun tidak bisa mengeluarkanmu. Dia tidak bisa mengalahkanku, jadi dia balas dendam. Mereka tidak bisa menahanku. Kamu suka membual. Aku akan menunggumu keluar. Jangan khawatir, aku akan ke Yanjing untuk melobi. Bersabarlah 2 hari. Pak Ye, kejahatan pendekar bukan urusan unit kriminal kalian. Maksudmu Lu Feng itu seorang pendekar? Orang biasa bisa mematahkan gelang. Kalau terjadi apa-apa, kau tak sanggup tanggung jawab. Lepaskan, aku akan lepaskan dia sekarang. Ouyang Jing, lepaskan dia. Kalau soal Lu Qingqing, biar tim naga sendiri yang menangkapnya. Aku boleh pergi? Kak, Cepat pergi saja. bilang lepas ya lepas. Aku lapar. Kecuali kalian traktir makan. Kami salah tangkap. Mestinya traktir makan sebagai permintaan maaf. Lu Feng, kita pergi dulu. Besok datang ke rumah keluarga Chen. Kakek, kau. Bagaimana bisa kau biarkan dia makan dengan perempuan lain? Hehe, kakek ini ternyata baik juga. Pakai baju gini, kamu nggak bakal bisa masuk restoran. Ganti aja, aku carikan yang lain. Bajuku udah bagus kok. Dengar ya, Aku nggak punya duit, ibu yang bayarin. sayang banget, kembang desa dimakan sama sapi. Di sini nggak ada makanan, pergi aja ngemis ke tempat lain. Ini toko buka buat jualan, kenapa aku nggak boleh masuk? Kamu sanggup bayar baju Armani rusak? Pengemis bau, pergi sana. Dik, barang di toko ini harganya jutaan. Masa iya aku pukul dia? Debit, Hah, pakai kartu doang sok-sok kaya. kamu tunggu di situ aja. Kartunya kosong, ya? Pak manajer, kartunya ternyata bisa tarik 3 juta. Dia ternyata sangat kaya. Tuan, hei, silahkan masuk. Saya akan seduh teh. Tidak usah. Saatnya menepati janjiku. Kalau pukulannya tidak memuaskan, aku akan refund. Xiaoli, kamu ke sini. Manajer, aku salah. Manajer, jangan pukul lagi. Aku akan mati. Masih ada 6 tamparan. Lu Feng, sudahlah. Bisa menyebabkan kematian. Kalau kamu berani campur tangan, aku akan turun tangan sendiri. Mulai besok kamu tidak perlu masuk kerja. Mas, tolong lepaskan aku. Lu Feng, apa kamu tidak lihat? Kamu ternyata cukup ganteng. Ah, biasa aja sih. Waktu kecil aku lebih ganteng dari ini. Keluarga apa ya? Makan di sini. Aku bilang ya. Aku nggak punya uang. Tenang, ada yang bayar. Makan gratis, sayang kalau dilewatkan. Hei, kamu ngapain? Laki perempuan tidak boleh sembarangan pegang. Kamu teriak-teriak kenapa? Bantu aku sedikit saja. Kenapa? Kamu mau pakai aku sebagai tameng, iya kan? Jadi pacarku, kamu merasa rugi. Siapa takut? Nanti jangan nangis ya. Maaf, Tuan Lin sudah menunggu lama. Perkenalkan, ini Lin Kun. Tuan Lin, ini pacarku. Hei, bocah.
Lepaskan tangannya sekarang juga. Tanganku, aku mau pegang ya pegang saja. Tuan Lin, aku tahu. Kita makan. Makan. Bocah, kau berani. Punya Lin Kun saja kau berani rebut? Jaga bicaramu. Siapa wanitamu? Orang tua sudah setuju. Kau bawa dia cari mati. Aku tidak setuju. Aku tidak bisa meninggalkan pacarku. Bocah, sekarang ku beri ganda. Pergi sendiri. Aku lapar. Kapan makannya? Pergi ke sebelah. Sini biar kami berdua. Tidak, Lu Feng di mana aku di situ. Baik, makan bersama saja. Makan pelan-pelan, lauknya banyak. Kurang mantap tanpa minuman. Anggur 82, 10 botol. Ikuti keinginannya. Anggur merah tidak diminum kasar begitu. Kurang pas. Sama sekali tidak keras. Bocah ini celaka. Ayo, kita tos bersama. Aku tidak minum. Kapan saja bisa dipanggil tugas. Hanya 1 gelas anggur merah. Tidak apa. Baik, hanya 1 gelas ini. Oh Yang Jing, bangun. Hahaha. Tak kusangka aku punya obatnya, kan? Kali ini kau tidak bisa lari lagi. Belajar jadi tameng orang. Matilah kau. Hei, orang! Buang ke laut untuk ikan hiu. Siapa yang mau jadi makanan hiu? Kenapa aku tiba-tiba pingsan? Kalau tidak sadar, aku sudah jadi makanan hiu. Semua ini ulah bocah itu, dia yang meracuni kita. Lin Kun, kau cari mati. Kalian mau apa? Karena sudah ketahuan, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Malam ini kita main kostum seksi. Hanya dengan kalian beberapa orang, kau yakin bisa menahanku? 2 jam lagi bisa bergerak. Kamu juga tidak terkecuali. Kamu minggir dulu. Mau ngapain? Jangan sembarangan. Sudah suruh minggir, ikuti saja. Apa yang kamu lakukan di ruang VIP? Besok kamu akan tahu. Teknik ini terlalu mudah untuk ditembus. Anggap saja hari ini tidak terjadi apa-apa. Tidak. Harus bertanggung jawab. Kamu punya Chen Mengyao. Pantaskah kamu berbuat begitu padanya? Tenang, aku akan urus semuanya. Mau main 2 kaki? Brengsek, turun dari mobil. Meninggalkanku di tengah jalan, sungguh kejam. Perjalanan Zizi ini tidak sia-sia. Dapat berita besar. Pimpinan tidak bisa berkata apa-apa. Ini Lin Kun yang seenaknya kirim, ya. Santai aja, kirim dulu keluarga Lin bisa menghidupi kita. Jangan dikirim. Gosip gede banget Tuan Muda Lin itu gay. Lu Feng, urusan kita belum selesai. Kemanapun kau pergi, aku pasti akan menemukanmu. Sepertinya anak ini akhir-akhir hidupnya tidak enak ya. Kalian sebenarnya mau apa? Baru saja habis dipukuli, sekarang datang lagi. Masih ada yang mau hidup atau tidak? Beberapa hari tidak lihat, sudah lupa aku. Kau Lu Feng. Kau pakai baju begini aku sampai tidak kenal. Kau kesini ngapain? Sepertinya kau tidak suka aku datang. Gue dipukulin tiap hari gara-gara lo. Udah nggak ada barang berharga di sini. Komputer terakhir udah lo ambil. Gua balikin komputer lo. Ini ada lebih dari 900 juta, cukup buat bayar komputer, kan? Di rekening lo hampir 1 miliar. Betul. 500 juta buat bayar utang, sisanya buat lo bangkit lagi. Lo nggak demam, kan? Maling bank aja nggak semudah ini. Beneran ada uang sebanyak itu? Buat gue bangun kerajaan bisnis. Kenapa lo bantu gue? Ini juga bantu diri gue sendiri. Gue dari kecil dibawa ke gunung.
Nggak tahu orang tua di mana. Perusahaan harus pakai nama Lu Feng Group. Jadi lo mau setelah perusahaannya besar, terkenal di seluruh Tiongkok, biar gampang cari keluarga lo? Betul. Lo berani ambil uang ini? Ambil? Kenapa enggak? Gue nggak cuma mau terkenal di Tiongkok, tapi juga terkenal ke seluruh dunia. Gue nggak ikut campur urusan bisnis. Ngomong-ngomong, kenapa sih lo dipukulin setiap hari? Ya karena keluarga Chen dan Liu datang. Gua utang 500 juta sama keluarga Lin. Liu dahai ikut campur, biar gua muak, 1 hari 1 pukulan, setiap hari nggak pernah bolong. Yang bikin lo susah itu keluarga Lin. Ada yang namanya Lin Kun. Hah, Pertemuan musuh, coba lihat HP, ada berita soal dia. ini semua perbuatan Lin Kun padamu. Dia ingin memberiku makan hiu. Sekalian bikin dia trending. Orang itu kejam. Pasti dia tidak akan melepaskanmu. Cepat sembunyi. Nggak usah sembunyi. Biarkan saja mereka datang. Aku tahu betul cara mereka. Sampai membuatmu bangkrut dan lompat dari gedung. Benar kan? Mantan istriku ikut Lin Biao. Kita nggak bisa melawan mereka. Di mana jatuh, di situ bangkit. Kalau ini nggak bisa diatasi, gimana mau bangun kerajaan? Kita terlalu lemah. Aku bisa tahan. Cuma segini keberanianmu? Kalau nggak berani lawan keluarga Lin, mending pulang bertani. Urusan bisnis serahkan padaku. Urusan lain biar aku yang urus. Lewati rintangan ini baru bisa bangkit. Meskipun gagal, aku tetap akan mencabik-cabik keluarga Lin. Bang Biao, jangan marah. Media sudah diperingatkan. Videonya akan segera hilang. Bang Biao, tenanglah. Nanti malam aku akan memanjakanmu. Anak durhaka itu sudah pulang belum? Sudah ditelepon. Sebentar lagi sampai. Ayah, aku ingin membunuh Lu Feng dan Ouyang Jing. Dan perempuan jalang itu juga nggak akan kulepaskan. Anak durhaka, muka kita habis. Kamu memang hebat. Semua gara-gara Lu Feng dan Ouyang Jing. Aku ingin bunuh mereka. Kalian semua kena titik akupuntur. Gak bisa gerak dan bicara. Dia pakai ilmu sihir pada Lu Feng. Waktu itu, semua gak bisa gerak. Sepertinya kita bertemu orang hebat. Lu Feng ini dari mana asalnya? Peduli apa asalnya? Apa keluarga Lin takut padanya? Kirim 4 Raja Iblis untuk bunuh dia. Keras kepala. Dia bisa buatmu lumpuh sekali. Masa nggak bisa untuk kedua kalinya? Banyak orang pun percuma. Dia hebat pun tetap manusia biasa. Masa bisa lebih hebat dari pistol dan bom? Kalau gagal, kita bisa ikut terseret. Sewa pembunuh bayaran untuk bunuh Lu Feng. Harus benar-benar yakin. Ayah, cari pembunuh bayaran. Aku yakin bisa bunuh dia. Hadapi masalah dengan tenang. Di dunia ini, jangan gegabah karena emosi sesaat. Meskipun gagal menyewa pembunuh, kita juga nggak rugi. Ayah, cepat hubungi pembunuh bayaran. Aku ingin Lu Feng cepat mati. Sudah, urusan ini aku yang urus. Pergi. Kang, soal kamu dan bodyguard itu benar? Kamu belum pernah coba apa yang aku suka. Kang, aku punya tunangan dari 10 tahun lalu. Kenapa mau khianati aku? Dia bilang bisa menyelamatkan kakekku. Syaratnya, aku harus menepati janji pertunangan. Kena tipu kali ini. Dia bisa menyembuhkan. Ayahku bilang, 10 tahun lalu gurunya pernah menyembuhkan kakekku. Harus dicoba. Orang itu namanya siapa? Kalau ternyata penipu yang mau menikah. Namanya Lu Feng. Katanya baru turun gunung. Kamu bilang apa? Namanya siapa? Lu Feng. Kenapa? Hahaha, pantas saja. Tepat bocah ini yang bikin aku malu hari ini. Ternyata kalian punya masalah. Nanti aku bantu balas dendam. Tidak, aku pengen balas dendam sekarang. Keluarga Lin datang lagi. Lu Feng, kamu sembunyi dulu. Tempat cuma segini, mau sembunyi di mana? Sembunyi di bawah tempat tidur aja. Mereka bakal pukul aku lalu pergi.
Kamu udah berpengalaman kena pukul. Buka pintu. Hari ini kalian tak bisa pukul dia. Kamu siapa? Di mana Chu Feng? Chu Feng di dalam. Kalian mau pukul dia, ya? Cukup pengertian, tenang, kami cuma pukul Chu Feng. Dia saudaraku. Tak boleh dipukul. Kamu mau ikut campur? Baik, kembalikan 500 juta, maka kami tak pukul. Pukul aku saja, jangan kaitkan dia. Berani. Hari ini aku lagi tak senang, pukul dua-duanya, serbu. Hei, kau cari mati ya? Kami semua anak buah keluarga Lin. Berani kau balas? Keluarga Lin hebat banget. Bilang ke Lin Biao. Suruh dia datang. Hadapi aku. Bang Biao datang. Kau mati. Bayar 200.000, masalah selesai. Cepat telepon, kumpulkan orang. Kalau tidak bisa kumpulkan orang, aku remehkan kau. Kenapa Lu Feng lagi-lagi bermasalah dengan keluarga Lin? Kalau Lin Biao berani menyentuhnya. Hari ini juga kita gerakan anti-mafia ke lokasi. Ketua Bai, orang ini, dia yang pukul kami. Hei, kau yang ganggu anak buahku? Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Kau pikir aku Bai, terbuat dari tanah liat? Berhenti. Pak Chen tua, aku. Kami urus urusan sendiri. Bapak tidak perlu campur tangan, kan? Mau sentuh calon cucu menantuku? Harus. Tanya dulu sama aku. Orang tua ini setuju atau tidak? Dia calon cucu menantu Bapak? Kalau begitu bawa saja. Kami tidak akan permasalahkan lagi. Hahaha. Bikin calon cucu menantuku kaget. Kalian pikir bisa selesai begitu saja? Orang, tangkap mereka semua. Pak Chen tua, aku hormati Bapak. Aku panggil Bapak Pak tua. Tapi kalau Bapak memaksa seperti ini, aku tidak akan segan-segan. Aku mau lihat bagaimana kau tidak segan. Panggil Lin Biao ke sini. Lihat dia sebenarnya mau apa. Baik, tunggu saja. Baik, ada apa? Pak Chen tua, Bapak yang besar ganggu yang kecil, tidak baik kan? Anak buahku hanya ambil kembali uang keluarga sendiri. Apa yang salah? Lu Feng, ada apa ini? Tuan muda Lu Feng, kamu adalah Lu Feng? Betul, aku. Lin Kun itu anakmu, kan? Kemarin malam dia masih makan bersamaku. Saudara Lu, anak saya itu kurang ajar. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena ini saudara Lu, pasti ini cuma kesalahpahaman. Anak buah saya yang ceroboh sudah menyinggung saudara Lu. Saudara Lu, mohon maaf. Saudaraku, Chu Feng dibuat bangkrut oleh keluarga kalian. Katanya dia masih berutang 500 juta pada keluarga Lin. Dia dipukuli setiap hari oleh kalian. Masalah ini, mau diselesaikan bagaimana? Saudara Lu, dulu anak buah saya yang buta telah menyinggung Tuan Chu. Bagaimana kalau begini? 500 juta ini, keluarga Lin tidak jadi menagih. Anggap saja ganti rugi. Mulai sekarang, anak buah saya tidak akan mencari masalah pada Tuan Chu lagi. Bagaimana menurutmu? Baik, sepakat. Mulai sekarang, kalau masih ada yang pakai alasan ini untuk menyusahkan saudaraku, keluarga Lin tidak perlu ada lagi. Saudara Lu, tenanglah. Hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Kalian dengarkan? Mulai sekarang, siapa yang berani menyusahkan Tuan Chu, aku, Ling Biao, yang pertama tidak akan mengampuninya. Saudara Lu, kamu sudah lihat sendiri. Hari ini aku, Lin, ada urusan lain, aku pamit duluan. Masih panjang jalan kita. Nanti ada waktu, aku akan berkunjung lagi ke saudara Lu. Baiklah, karena masalah sudah selesai, bawa saja anak buahmu pergi. Bang Biao, anak ini dari mana? Kurang ajar sekali sama kamu, biar aku habisi dia saja. Huzi, kamu sudah lama ikut aku kan? 10 tahun lalu, kenapa aku memutuskan untuk bersih-bersih? Kamu masih ingat? Bang Biao, maksudmu, kakek tua yang kita temui 10 tahun lalu, tapi anak ini, ada hubungan apa dengan kakek itu? 10 tahun lalu, kehebatan kakek itu, kamu masih ingat? Ingat, kakek itu... Kami puluhan orang tidak bisa mendekatinya. Dalam sekejap, kami semua dibuat tidak bisa bergerak. Kemarin kejadian dengan Kun, kamu sudah tahu. Waktu itu, keadaan mereka persis seperti itu. Dia membuat mereka diam selama 2 jam. Jadi orang seperti ini, kita tidak boleh berani. Semua masih dalam tahap dugaan.
Aku sudah menyewa pembunuh. Kalau dia bisa selamat, mulai sekarang kita minggir kalau ketemu dia. Kalau dia tidak bertahan, dia hanyalah harimau kertas. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Buat apa mempertaruhkan nyawa? Pak Tua, kenapa kamu ke sini? Lin Biao hari ini agak aneh. Orang ini memang kejam dan licik. Kamu tetap harus hati-hati dengannya. Aku tahu. Terserah apa rencana liciknya. Kita hadapi saja. Ya, kamu mengerti. Itu bagus. Nanti malam makan malam di rumahku. Sudah jadi calon menantu lama, tapi belum pernah masuk rumah. Kakek Chen, tidak perlu seperti ini. Dulu aku hanya bercanda dengan Chen Mengyao. Tidak disangka, akhirnya benar-benar menikah. Kalian tidak perlu ambil pusing. Kalau mau cerai, Aku bisa kooperasi. Dasar bocah nakal. Kamu anggap cucuku ini apa? Mau kawin ya kawin, mau cerai ya cerai. Tidak bisa. Kalau sudah menikah ya tidak boleh cerai. kakek, tapi aku belum punya rumah, masa sesegera ini udah nikah? Itu tidak bertanggung jawab pada cucumu. Soal rumah, gampang. Kamu tinggal aja di rumah keluarga Chen. Kalau mau tinggal di luar, juga boleh. Aku beliin kalian villa. Anggap sudah punya rumah, aku juga belum punya mobil, jadi repot nanti. Aku harus cari uang buat beli mobil, nanti aja. Lihat, kakek, Rolls Royce-ku ini gimana? Kalau kamu merasa terlalu klasik, aku beliin kamu mobil sport di bawah 5 juta. Kakek, meski kamu beliin mobil, aku juga enggak sanggup, bensin 3 perusahaan itu mahal banget, mereka terlalu curang, aku enggak sanggup beli. Begini, aku kasih kamu mahar 10 juta. Cukup buat bensin. Keluarga Chen ini banyak uang, nggak masalah uang bensin. Bandingin orang, bikin bete. Kenapa aku nggak dapat mertua kayak gitu? Pak Tua, Anda sudah memberikan mahar sebanyak ini. Aku juga gak boleh pelit. Tunggu aku kumpulkan lebih banyak uang mahar. Gak masalah, kan? Jangan bilang lagi. Keluarga Chen nggak minta uang mahar sepeser pun darimu. Kamu cuma perlu datang seorang diri. Kapan kamu mau ajak orang tuamu ketemu? Aku sudah tidak punya ayah dan ibu sejak kecil. Guruku yang membesarkanku sendirian. Tapi orang tua itu, biasanya jarang turun gunung. Nggak nyangka nasibmu sesedih ini. Tapi nggak apa-apa. Keluarga Chen adalah rumahmu juga. Kalau gurumu turun gunung, langsung aja pindah ke rumah keluarga Chen. Pindah ke rumahmu buat apa? Kalau pindah, ya ke rumah keluarga Liu. Lu Feng, hari itu, aku memang belum bisa menerimanya. Makanya aku robek surat pertunangannya. Sekarang aku sudah menyambungnya kembali. Apapun alasannya. Karena suratnya sudah dirobek. Ya sudah, yang lewat ya lewat. Kita sudah tidak punya pertunangan lagi. Lu Feng, hari itu salahku karena tidak ada. Setelah tahu, aku sudah memarahinya. Shan juga sudah sadar salahnya. Dia juga mau menikah. Liu Dahai, kalian keluarga Liu memang nggak tahu malu. Sendiri yang merobek surat pertunangan. Sekarang malah memohon-mohon, minta untuk menjalankan pertunangan. Chen tua, sekarang ini sudah sah, surat nikah aja bisa cerai, kan? Anak kami Shan. 10 tahun lalu, sudah bertunangan dengan Lu Feng. Pertunangan itu, sudah masa lalu. Karena keluarga kalian sudah ingkar, kenapa masih tebal muka? Bicara soal pertunangan. Kak, sejak aku bertemu denganmu hari itu, aku sudah jatuh cinta padamu. Setiap hari, aku selalu memikirkanmu setiap saat. Jijik banget. Katakan, kalian begitu peduli soal pertunangan. Apa karena orang tua di rumahmu sakit parah? Ada perlu denganku? Memang penyakit kakekku kambuh, tapi kami menjalankan pertunangan ini, sama sekali bukan karena masalah kakek. Mau selamatkan ayahmu. Tidak harus lewat perjodohan. Lu Feng, kamu bersedia membantu? Kalau Lu Feng bisa menyembuhkan, biar saja dia coba. Dia juga tidak gampang. 1 miliar, saya akan turun tangan. 1 miliar. Lu Feng, kamu merampok? Kalau nggak mau, ya sudah. Jangan pergi. 1 miliar. Uang tunai tidak bisa kurang sedikit? Tidak bisa kurang sedikit pun terserah kalian, mana yang lebih penting nyawa atau uang. Baik, bayar 500 juta dulu lunas dalam 3 hari, selamatkan dulu. Lu Feng, tolong demi aku, obati dia dulu. Pak Tua Chen sudah bicara, saya buat pengecualian sekali ini. Sisanya lunas 3 hari lagi. Orang cari duit hitungannya miliar. Pinnya 6 kali angka 6. Silakan ikut saya ke ibu kota provinsi. Saya ikut juga. Orang yang sudah separuh jalan ke liang lahat. Hanya bisa bertemu beberapa kali lagi. Senang sekali Anda ikut ayah, saya sering juga menyebut-nyebut Anda. Chen Laoshi, baik. Da Jun sukses sekarang. Kak,
Aku bawa tabib hebat untuk periksa ibu. Kacau. Cari tabib macam apa lagi? Begitu banyak orang tidak bisa sembuhkan. Kak, kali ini beda saudara Lu Feng pasti bisa. Ini dukun? Kak, percaya aku kali ini aku bayar 1 miliar. Si 1 miliar. Cepat kembalikan uangnya. Kalau tidak, aku tidak akan maafkan. Saya kembalikan, kamu pikir dia berani terima? Dajun, Lu Feng ahli medis. Coba, tidak ada salahnya. Demi Pak Tua Chen, kesempatan terakhir untukmu. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku tidak akan melepasmu. Akhir-akhir ini kamu sering pusing dan tangan kesemutan, susah tidur malam, nggak bertenaga siang hari. Apa dia cuma nebak? Tapi nebaknya tepat sekali. Ini dukun sakti yang kami undang untuk memeriksa Pak Tua. Jenderal Liu, kau bercanda? Ini yang disebut dukun sakti. Terus kami yang puluhan tahun pengalaman ini ditaruh di mana? Kalian semua keluar, jangan ganggu saya periksa pasien. Kalau jarumku menusuk tulang tua kalian, aku tidak tanggung jawab. Nak, berani bertaruh? Bilang saja, taruhan apa? Kalau tidak sembuhin Pak Liu, kau harus lumpuhkan kedua tanganmu sendiri. Gimana? Bodoh, apa aku butuh pengakuanmu? Hanya gelar kosong. Kalau sembuh, kau juga lumpuhkan tanganmu sendiri, gimana? Kalau takut, ya sudah. Anggap aku tidak bilang apa-apa. Baik, adu taruhan. Tambah satu syarat, sembuh total dalam sebulan. Kalau tidak, kau kalah. Tak perlu sebulan. Sehari cukup. Hahaha, benar-benar tidak punya pengetahuan. Baik, silakan keluar. Jangan menghalangi. Saudara Lu, biarkan mereka jaga-jaga kalau ada apa-apa. Mau mereka pergi, atau saya pergi, pilih satu. Lu Feng, biar aku yang urus, kalian semua keluar, jangan ganggu dukun sakti. Baik, kalau terjadi sesuatu, jangan cari kami. Lu Feng, kau yakin? Masalah kecil. Kalian juga keluar. Ternyata terkena racun umur panjang. Sudah 10 tahun racunnya terserap. Sekarang cacing itu mulai membalik ke inangnya. Aku harus menggunakan kekuatan roh untuk mengeluarkannya. Harus sangat hati-hati. Sedikit saja salah, dia langsung mati. Ikuti aliran pembuluh darah menuju jantung. Ketemu. Gemuk juga ternyata. Sekarang mau melawan sudah terlambat. Sudah terlambat. Aku keluarkan. Akhirnya keluar. Akhiri saja, jadilah abu. Selanjutnya, atur kembali fungsi tubuh. Nak, kau yang menyelamatkanku? Bukan menyelamatkan. Hanya menyelesaikan apa yang dulu dilakukan. Ayahku dulu. Kau sudah sadar, aku lega. Hahaha, kamu tetap datang di janji 10 tahun, kau dan muridmu sudah menyelamatkanku 2 kali, sekarang aku sudah pulih. Saatnya memenuhi perjanjian pernikahan, ayo pilih tanggal untuk pernikahan. Ayah, jangan-jangan ini cuma kilas balik. Lihat saja tampangku sekarang. Apa ini kelihatan seperti kilas balik? Ambilkan sabukku. Lihat nanti aku pukul kamu sampai mati. Ayah, ini nggak masuk akal secara ilmiah. Cepat panggil Dr. Zong untuk periksa. Periksa apa? Apa aku nggak tahu kondisi tubuhku sendiri? Sekarang aku merasa penuh tenaga. Ibu Anfeng, kamu pakai barang terlarang untuk menang taruhan. Ini perbuatan yang sangat buruk. Kamu bilang aku pakai barang terlarang? Coba bilang, barang apa yang aku pakai? Taruhan? Taruhan apa? Taruhan untuk menyembuhkan Anda. Dia rela mematahkan kedua tangannya. Dia mohon Anda biarkan dia periksa bagian perut. Begitu ya? Kalau begitu, Pak Tua, aku akan ikut pemeriksaan Dr. Zong. Sudah, nggak usah diperiksa,
Apa yang kalian temukan dari pemeriksaan? Pak Tua, kondisi tubuh Anda tidak normal. Tidak wajar untuk usia Anda. Dr. Jong, ada apa dengan ayahku? Masalah terbesarnya adalah tidak ada masalah. Indikatornya terlalu normal. Lebih baik dari Anda. Tadi saya salah sangka pada Anda. Mohon maaf. Saya juga terlalu cemas. Tidak apa. Bayar biaya konsultasi. Urusan ini selesai. Berhenti. Seseorang yang berani bertaruh harus memenuhi taruhannya, kan? Taruhan kalah harus dipenuhi. Tapi sekarang saya kebelet pipis. Pergi ke toilet dulu, bukan kabur. Pergi ke toilet silakan. Apa harus sembunyi-sembunyi? Apa kamu sendiri percaya? Kau tidak bisa melumpuhkan kedua tanganku. Tanpa aku, banyak pasien tidak akan tertolong. Tidak perlu. Dengan dirimu seperti ini, tidak menyusahkan pasien saja sudah syukur. Ilmu kedokteran setengah matang macam itu berani disebut ahli? Gelar itu dari mana? Kau tahu sendiri kan? Lu Feng, ini negara hukum. Kau mau melumpuhkan kedua tanganku, pasti kena sanksi hukum. Dokter Lu, ampuni Pak Zong. Menyentuh pembimbingku, pasti kau akan mendekam di penjara. Lebih baik minta maaf dan selesaikan. Berani kau menyentuhku? Akan kubuat kau makan nasi bui seumur hidup. Para pengkhianat ini. Atas dasar apa mereka memohon ampun untuknya? Dan atas dasar apa aku memaafkannya? Jika yang kalah adalah aku, apakah kalian akan memohon ampun? Biar si ahli itu belajar memberi kelonggaran. Ini kekuatan status. Minta maaf dan ucapkan metode pengobatannya sekali saja, maka ku ampuni kau. Kau kelewatan, ya? Kalah, tapi masih suruh Lu Feng minta maaf. Muka tebal sekali. Pak Chen, ya? Orang sepertimu, aku kenal banyak. Yakin mau membelanya? Karena sudah tahu wajah aslinya, saatnya memenuhi taruhan. Aduh tanganku. Aku bilang akan kubuat kau bayar. Cepat pergi. Cari bantuan orang penting. Hei, bocah. Kau tunggu saja. Aku tidak akan menyerah. Cara ini sudah di luar pengetahuanku. Lu Feng, temani aku minum malam ini. Aku punya koleksi anggur mutai. Hei, kau tua bangka. Dulu kalau minta selalu bilang tidak ada. Ternyata masih menyembunyikannya. Chen, jangan pulang malam ini, kita minum bersama. Tidak bisa. Lu Feng sudah janji mau makan di rumahku. Cucu mantanku datang ke Jiangdu, masa tidak makan di rumahku? Apa pantas? Ingat, Lu Feng itu cucu mantanku. Surat nikahnya sudah diurus. Liu Dahai, bukankah Lu Feng dan Shan Shan sudah bertunangan? Pak, anak-anak punya jalan hidupnya sendiri, Shan Shan sudah punya yang disukai. Liu Shan Shan, kaulah yang menolak Lu Feng. Kakek, aku punya orang yang disukai. Dia Lin Kun, cocok secara status. Untung saja tidak jadi menikah. Kalau tidak, udah jadi suami yang dikhianati. Cuma preman kecil. Mana bisa dibandingin sama Lu Feng? Lin Kun meskipun jelek, masih lebih baik dari Lu Feng si miskin itu. Pak Liu tua, ngurusin banyak hal. Mending cari pasangan hidup. Pergi? Dapat untung masih sombong? Bukannya kamu yang minta jadi menantu? Cucumu suruh dia ambil surat nikah, dapat menantu kaya raya. Iri nggak? Jadi kayaknya aku ini anak pungut. Pak Liu, istirahat yang baik, kami pamit dulu. Istri murahan. Nunggu di luar sampai malam. Hati-hati diculik serigala. Kakek bilang kalian udah pulang. Tentu saja aku harus menyambut. Hehe, kayaknya kamu kangen aku, ya. Siapa juga yang kangen? Semua orang di rumah udah nungguin. Aku. Lupa beli kado. Pasti bakal dipersulit, ya. Seharusnya. Nggak, sih? Hadapi tentara bayaran aja nggak takut, sekarang kok agak grogi, ya. Gimana kalau gini? Aku periksa kesehatan kalian sebagai kado. Maksudmu aku sakit?
Ini kamu menghinaku. Tante, kamu selama ini mandul dan gak punya anak, kan? Apa maksudmu? Kamu mengejekku? Kamu lahir dengan rahim dingin. Aku puntur, biar seimbang. Tahun depan, kamu udah bisa punya bayi. Lu Feng, kau benar-benar bisa menyembuhkan penyakit aneh, Pak Liu, di ibu kota. Dia yang menyembuhkan. Baik, kalau beneran sembuh, urusanmu dengan Meng Yao, kami nggak akan campur tangan lagi. Letakkan tangan kiri di atas meja. Telapak tangan menghadap ke bawah. Aku bantu buka saklar energi positifmu. Tenang, sebentar lagi selesai. Wah, ada aliran hangat masuk. Seluruh badan terasa hangat.